wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi fi sabilillah wa tarkul hawa. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsy istawa wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh al-mustafa salatullah wa salamuhu alaihi amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni surga, hadirin yang berbahagia, dunia telah dihebohkan oleh penyerangan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islamic State atau IS terhadap kantor majalah Charlie Hebdo dan sebuah pusat pembelanjaan di Paris. Spekulasi merebak, konon penyerangan itu dilakukan sebagai balasan atas olok-olok majalah terhadap Islam. Islam yang kemudian mereka beri cap garis keras radikal fundamentalis menjadi sasaran fitnah dan ramai-ramai dunia mengutuknya. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina yang terus-menerus diserang, dizalimi, dibunuh, dihancurkan? Apakah kalian mengutuk Israel? Wallahu a'lam. Lalu, apakah Islam mengajarkan tentang jihad sebagai sarana untuk membangun persaudaraan? Oleh karenanya, pada malam hari ini kami dari nomor urut 003 akan menyajikan materi dengan judul Jihad dalam Membangun Persaudaraan. Kajian ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Taubat ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. لو وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara mengenai perbedaan dan konflik, tentu Indonesia memiliki perbedaan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan Prancis dan negara-negara Timur Tengah.
Meskipun berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki suku bangsa dan bahasa yang beragam. Tercatat kurang lebih 366 suku bangsa serta etnis antar ras dan 250 bahasa daerah. Meskipun agama yang diakui hanyalah agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, namun kurang lebih ada ratusan kepercayaan asli daerah dan paham keagamaan di negeri ini. Meskipun konflik di Indonesia tidak akan meluas dan mendarah daging seperti yang terjadi di Timur Tengah, namun konflik-konflik tersebut jelas menggambarkan begitu mudahnya masyarakat Indonesia disulut konflik yang akhirnya dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah sejak awal kemerdekaan Indonesia dibangun susah payah oleh founding father kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita ingat lagi pada pemilihan presiden dan wakilnya, di mana aksi dukung-mendukung dari kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2 bangsa Indonesia seolah-olah terbagi menjadi dua kutub. Hubungan pertemanan terputus karena saling ledek, saling hina, karena menganggap kandidat jagoannya saling benar dan baik. Bahkan menurut Wakil Menteri Republik Indonesia Nasaruddin Umar, angka perceraian akibat Pilpres tahun 2014 kemarin mencapai 500 pasangan. Inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif kepada semua umat di muka bumi ini, melainkan karena hawa nafsu al-hawalah yang dikedepankan. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi, diutus di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat Allah kepada semua umat di muka bumi ini. Untuk itu, marilah kita tingkatkan menciptakan persaudaraan. Marilah kita jadikan jihad di Indonesia ini jihad yang dapat menciptakan persaudaraan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menciptakan persaudaraan antar sesama umat muslim dalam memaknai perbedaan terhadap teks-teks jihad? Untuk itu, marilah kita semak bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah wattaqullaha la'allakum turhamun wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah,
dengan segala firman-Nya, dan ialah yang Maha Agung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kacamata sosiologi, dalam masyarakat konflik pasti terjadi konflik terhadap tubuh umat Islam sendiri. Sudah jauh-jauh hari diprediksi akan terjadi, bahkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Allahumma salli Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan dalam kitab tafsir fi Dhilalil Quran jilid 10 halaman 406 dan 416 bahwa Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tersebut memberikan petunjuk praktis atau pedoman yang harus dilakukan saat terjadi perselisihan antar sesama umat muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita semua bersaudara dengan kesamaan. Kita semua adalah sebagai seorang muslim yang menjadi hamba Allah, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli seperti alaihi. Profesor Syihab menyatakan bahwa faktor penunjang persaudaraan adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, maka akan semakin kokoh pula persaudaraan. Bangunlah satu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Hal ini senada dengan lagu yang bergayakan mars, bernadakan falsetto, bergenre qasidah modern. Merak lautan manusia dari semua suku bangsa di persada dunia dengan ragam budaya, tujuan satu, langkah tertuju pada yang maha kuasa. Segalanya serba sama dan seirama, betapa mengundang rasa persamaan. Di hadapan Sang Pencipta manusia sama, putih hitam semuanya hamba. Keseragaman berbusana, corak dan warnanya, dan bersahaja mewarnai hidup sederhana. Persahabatan Islami, pertautan yang alami menjiwai. Persahabatan Islami, pertautan yang alami menjiwai. Betapa terasa bersentuhan jiwa, hidup kesan utama. Akhirnya, melalui ajang musabaqah ini, kami dapat menghimbau kepada seluruh umat muslim, marilah kita bersama-sama terus berjihad di jalan Allah dengan penuh keramahan, dengan cara menghormati lokalisme bangsa ini, sehingga jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antar sesama umat muslim. Hadirin sebangsa dan seperjuangan yang kami banggakan, sebelum kami tutup syarahan kami, dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya orang-orang muslim itu harus saling bersaudara dalam agama dan akidah. Marilah kita tingkatkan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dudu sana, dudu kadang, yan mati melu kelangan. bukan keluarga, bukan saudara, jika sudah meninggal ikut merasa kehilangan. Ki humah tutok Jawa sai mak bangi ti dengisko, sikam kilu mahap sai bala balani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
atuh.